usia anak SMA. Di sekolah kita berjumpa, pulang pasti kita berdua. Dan kini kamu ada di mana? Dan kini rindu. Kamu Roman ya? Apa kabar? Roman nanti kamu akan ikut nyamuk Anopheles. Lagi dan ingin lagi jumpa. Oke, baik teman-teman sekalian. Berdasarkan pada cerita yang telah ditayangkan sebelumnya, itu kita bisa melihat gambaran perilaku berisiko apa saja yang bisa dilakukan seseorang sehingga menyebabkan masalah kesehatan khususnya pada penyakit malaria. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih perilaku yang sepatutnya kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit malaria tersebut. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa pengertian atau bagaimana sih penyakit malaria tersebut. Nah, jadi teman-teman sekalian, malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles yang mengandung plasmodium di dalamnya. Ciri dan gejala yang ditimbulkan apabila seseorang terinfeksi penyakit malaria, yang pertama, dia akan mengalami demam yang tinggi hingga lebih dari 3 hari serta menggigil. Kemudian yang kedua, dia akan mengalami sakit kepala dan pusing. Yang ketiga, dia akan mengalami bintik-bintik merah pada kulit. Yang keempat, dia akan mengalami sakit perut yang akan berakibat mual dan muntah. Namun, ciri-ciri ini itu hanya bersifat umum. Artinya, kita perlu melakukan suatu tindakan untuk mengidentifikasi agar kita bisa mengetahui apakah seseorang tersebut terinfeksi penyakit malaria atau tidak. Yaitu kita perlu melakukan pengecekan atau pemeriksaan darah, di mana ini bertujuan untuk mengecek kadar plasmodium yang ada dalam darah seseorang. Apabila ditemukan plasmodium dalam darah seseorang, maka dapat dipastikan bahwa seseorang tersebut telah terinfeksi oleh penyakit malaria. Nah, teman-teman, berikutnya kalian pasti bertanya kan, apa yang menjadi dampak apabila seseorang itu terinfeksi penyakit malaria? Jadi dampak yang pertama itu seseorang itu bisa mengalami anemia yang berat. Yang kedua, seseorang bisa mengalami koma hingga bahkan kematian. Itu dampak yang terparahnya. Nah, berikutnya teman-teman, kita perlu mengetahui perilaku-perilaku apa saja yang perlu kita lakukan agar kita bisa terhindar dari penyakit malaria. Nah, yang pertama, kita perlu rajin membersihkan selokan agar jentik-jentik nyamuk Anopheles itu tidak berkembang biak. Yang kedua, kita tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, kita tidak menggantung baju sehingga menumpuk karena nyamuk Anopheles sangat suka tempat-tempat tersebut. Yang keempat, kita harus memakai kelambu sebelum kita tidur. Yang kelima, menggunakan baju lengan panjang serta celana panjang saat kita tidur. Dan yang terakhir, kita memakai obat anti nyamuk baik itu dalam bentuk semprotan ataupun lotion yang dioleskan pada kulit kita. Nah, teman-teman, itulah perilaku berisiko yang harus kita hindari agar kita tidak terkena penyakit malaria. Saya mengajak teman-teman semua untuk menghindari perilaku-perilaku berisiko tersebut yang dapat menyebabkan masalah kesehatan pada diri kita. Serta saya juga mengajak teman-teman untuk menerapkan perilaku bersih dan sehat, karena kesehatan adalah yang utama. Kesehatan bukanlah keinginan, namun kesehatan adalah kebutuhan kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.